gua bang. Itu menandakan orangnya. Sabar dulu. Artinya orang-orang Kristen ini disebut anjing dan babi. Kristen yang kembali kepada kecemaran disebut anjing yang makan muntahnya sendiri. Kristen yang kembali kepada kecemaran sama dengan babi yang kembali kepada kubangannya. Jadi kalian itu diidentikan anjing dan babi, saudara. Jadi bukan domba. Ini yang dimaksud. Ini yang dimaksud Gurunda. Ya. Kalian bukan domba. Yang mualaf. Bukan domba. Yang mualaf itu bang. Artinya lebih baik. Artinya lebih baik dia tidak mengenal jalan kebenaran. Sesudah dia mengenal jalan kebenaran, dia lari daripada jalan kebenaran. Nah, coba Gurunda baca dulu, Pak. Oke, saya baca. Saya ulang lagi ya. Sebab jika mereka Kristen ini telah mengenal, akui dulu bahwa itu adalah Kristen. Akui dulu. Ya. Oke, Kristen ya. Jadi saya baca. Ya, setelah mengenal jalan kebenaran. Iya. Kalau Anda mengatakan murtad, berarti Kristen yang murtad adalah anjing yang makan muntah. Betul? Betul, Bang, betul. Betul. Berarti Baca dulu Bang, baca dulu. Kristen, sabar dulu. Berarti Kristen yang murtad adalah Kristen yang anjing makan muntah. Kristen yang murtad adalah Kristen yang adalah babi yang kembali ke kubangan. Nah, kalau mereka Kristen tidak murtad, sabar dulu. Berarti kalau Kristen, sabar dulu. Ya, oke. Saya ulang. Kristen yang mu'alaf berarti adalah anjing yang makan muntah. Kristen yang mu'alaf adalah babi yang kembali ke kubangan. Kristen yang tidak mu'alaf tetap aja anjing dan babi, tapi tidak makan muntah dan tidak kembali ke kubangan. Betul nggak? Betul nggak? Ayo. Betul. Jadi Kristen itu menurut Bible adalah babi dan anjing. Kristen, sabar dulu, saya jelaskan dulu. Kristen yang tidak mu'alaf adalah Kristen yang anjing dan Kristen yang babi. Kristen yang mu'alaf adalah Kristen yang makan muntah dan Kristen yang Kristen yang anjing makan muntah. Sabar dulu. Dan Kristen yang mu'alaf yang adalah Kristen yang babi yang kembali ke kubangan. Tapi Kristen yang tetap Kristen adalah babi yang tidak makan muntah, babi yang tidak kembali ke kubangan, dan anjing yang tidak makan muntah. Tetap aja anjing kan? Tetap aja babi kan kalian? Begitu saudara-saudaraku, babi dan anjing. Itu dalil. Sabar dulu Gurunda. Terbalik narasi Gurunda, terbalik. Makanya Yesus hanya diutus kepada domba. Domba itu Bani Yakub. Kalian itu anjing dan babi berdasarkan Bible. Ini bukan penistaan. Ini Bible yang mengatakan. 2 Petrus 2 nomor 20, 21, 22. Kristen yang mu'alaf seibarat anjing yang makan muntah dan seibarat babi yang kembali kepada kubangan. Tetapi Kristen yang tidak mu'alaf, tetap Kristen, itu adalah anjing dan babi. Betul? Jadi kalian bukan domba. Kok salah pula? Kristen yang mu'alaf adalah anjing yang makan muntahnya kembali, adalah babi yang kembali ke kubangan. Tetapi Kristen yang tidak mu'alaf tetap aja anjing, tetap aja babi, yang adalah tidak makan muntah, yang tidak ke kubangan. Bagaimana ceritanya? Itu dalil, saudara. Maka yang disebut domba adalah Bani Yakub. Kalian bukan Bani Yakub. Itu derita. Ya, di sini dijelaskan Kristen yang sudah mengenal kebenaran akan Yesus, ya. Artinya jangan lagi berbuat cemar. Kalau berbuat cemar, karena sebab kalau dia berbuat cemar, maka dia disebut babi yang kembali ke kubangan, betul? Betul. Berarti kalau dia tidak berbuat cemar, berarti dia babi yang baik-baik. Kalau dia tidak berbuat cemar, berarti dia adalah babi yang baik-baik. Oh, tidak bisa. Hidup kudus, memelihara firman kebenaran Tuhan. Nggak bisa. Kalau dia tidak cemar, berarti dia adalah babi yang baik-baik saja. Itu dalil, saudara. Jangan ente mempretelin dalil yang ada di Bible. Malu sama manusia Islam. Begitu, Bang Juma. Itu dalil, saudara. Enggak ada pemahaman. IQ-nya yang perlu dipretelin dulu untuk memahami Bible. Itu Gurunda. Kok nggak bisa? Gimana? Itu dalil. Bukan seperti itu. Coba sekarang begini. Di dalam Yeremia 50 nomor 17, yang disebut domba adalah Bani Yakub. Kalian bukan Bani Yakub. Ketika Anda bukan Bani Yakub datang kepada Yesus, apa kata Yesus? Bukankah anjing makan remah-remah? Tidak pantas anjing diberikan
tidak pantas roti yang disediakan untuk anak diberikan kepada anjing. Apa kata anjing tersebut? Betul Tuhan, tapi bukankah anjing makan sampah yang jatuh dari meja tuannya? Apa kata Yesus? Besar imanmu. Berarti Yesus mengiyakan, mereka mengiyakan kalau di luar Yahudi adalah anjing. Dan Paulus pun, Petrus pun mengatakan, karena ini diindikasikan buku Petrus ini tulisan Paulus, itu dia mengakui bahwa Kristen itu anjing. Kristen yang mencemarkan dirinya sama dengan anjing yang makan muntah, babi yang kembali ke kubangan. Tetapi Kristen yang tidak mu'alaf berarti dia adalah anjing dan babi yang baik-baik saja. Begitu saudara, silakan dilanjut dulu, saya ada tamu sementara ya, saudaraku babi dan anjing, silakan. Jangan emosi, itu data di Bible. Sabar, saya selesaikan dengan tamu dulu ya, saudara. Iya, banyak Pak. Saya tunggu, Ki. Ini kan Matius 15:26. Tetapi Yesus berkata, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada guguk, kepada asu gitu. Nah, sekarang satu kata ini ternyata dia bisa ditujukan kepada sekelompok orang, seseorang atau sekelompok orang. Nah, kita boleh nih cari tahu kepada siapa diksi anak itu dilemparkan dan kepada siapa diksi asu itu dilemparkan. Kalau kita lihat di Roma 9 nomor 4, yang disebut sebagai anak itu adalah orang Israel. Gitu, rujukannya Roma 9 nomor 4. Lalu, karena keselamatan datang dari bangsa Yahudi, karena itu tidaklah pantas mencabut hak-hak mereka. Bangsa-bangsa lain dipandang hina oleh orang-orang Yahudi. Mereka disebut dan dianggap sebagai asu jika dibandingkan dengan umat Israel yang begitu luhur. Dan Kristus tampak mendukung hal tersebut di sini. Jadi orang non-Israel itu dikatakan sebagai asu. Kristus pun tampaknya mendukung hal tersini. Literasi dari mana ini? Literasi dari Alkitab Sabda, di mana teman-teman dapat menemukannya pada komentari Matthew Henry, seorang yang berotoritas daripada Pak Sutejo Bintejo gitu. Ya. Tapi ayat selanjutnya, Bang. Coba Abang buka itu di Kisah Para Rasul. Itu penyempurnaan daripada kata-kata itu bukan untuk Bani Israel, tapi seluruh bangsa. Itu di Kisah Para Rasul itu ayat selanjutnya itu kesaksiannya. Iya, tapi orang non Israel yang di mana tempat Yesus diutus itu disebut sebagai ini kan, sebagai asu, betul? Justru itu kata-kata nggak bisa dibantah lagi, itu udah jelas itu. Iya, sudah jelas memang begitu. Ya udah jelas, cukup, udah jelas katanya diakui. Tapi di situ ada loh Bang, terusannya itu pada kesimpulannya Pak Tejo, kesimpulannya orang Indonesia itu menurut data yang ada asu. Paham sampai sini? Betul? Sekarang Yesus diutus kepada domba atau kepada asu? Kita itu disebutnya itu domba, Bang. Pi, kembali ke data, Pi. Kesimpulannya, ya, di luar daripada Bani Israel, menurut Yesus asu. Indonesia bukan Bani Israel, jadi Indonesia menurut Yesus asu. Selesai. Deal. 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 Tidak deal. Tidak begitu. Diulang kembali. Tidak deal. Dia kalau deal itu yang jelas itu tidak ada yang terima tentang ayat itu. Di Indonesia itu tidak ada yang masuk jadi pengikutnya atau orang Kristen, Bang. Saya ulang kembali. Menurut Yesus. Menurut Yesus. Nah. Baca ya, Pi. Menurut Yesus, ya, kita kalau lihat di Matius 15:24, Yesus mengatakan, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. 25-nya, tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan tolonglah aku. Lalu respon Yesus, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada asu.
Ada asu. Itu. Jawab di bawah 27-nya, Ki. 27-nya. Diakui dirinya asu. Perempuan itu mengakui dirinya. 27-nya Kata coba. perempuan itu benar Tuhan. Namun asu ini makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Jadi perempuan itu legowo dibilangin asu. Legowo. Karena setelah itu lanjut. Setelah itu kan ada dua perempuan mention. itu dan di situ toh harus dilanjutkan. Ada terusannya itu. Apa? Itu udah satu perikop itu, Jo. Itu Ya udah ini selesai tadi yang dibahas Hai ibu besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Gitu. Udah cukup lah itu. Tadi yang dibahas Banyu mah Petrus berapa, Pi? Yang menjadi muntah babi sama apa itu? Saya tadi nggak nyimak gitu loh. 1 Petrus berapa tadi? Oh iya, itu bagi pengikut Kristus. Ya, ntar kita baca dulu datanya, Bang. Dikatakan 2 Petrus 2, Bang Andi. Ya, 2 Petrus 2 ayat 20. Iya, tampilin tuh. Ya. Kita bahas satu-satu ya, Abangku ya. Maksudnya saya mau nanya. Jadi ya, artinya Abangku. di situ, ya sambil dibuka aja mungkin, Bang. Iya. Coba dibaca dulu deh. Ya, iya, dibuka aja. Baca dulu. Ya, benar ini katanya nih. Sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat telah melepas diri dari kecemaran-kecemaran dunia tetapi terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada yang semula. Karena itu bagi mereka adalah lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran dan pada pengenalannya, tetapi kemudian berbalik dari perintah kudus yang disampaikan bagi mereka. Bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini. Anjing kembali lagi ke muntahnya, dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. Ya, kita ambil poinnya situ berbalik. Saya tanya dulu, ya. apa maksud anjing kembali ke muntahnya, babi kembali ke kubangannya? Maksudnya gimana, Bang? Itu ke Amsal 26. Itu ke Amsal 26 nomor 11. Iya, Amsal 26 nomor 11. Itu seperti orang bebal yang mengulangi kebodohannya. Nah, ini dulu deh, Bang. Maksudnya ini dulu. Apa maksud asu kembali ke kubangan, asu kembali makan muntahnya, babi kembali ke kubangan. Basicnya kan Kristen dulu nih. Kristen ini kan manusia nih. Nah, kenapa mengambil analogi ke binatang begitu? Maksudnya apa nih, Bang? Ya, jadi artinya begini. Ya. Lebih baik Kristen itu ya tidak mengenal keselamatan daripada mengenal keselamatan lalu berbalik. Itu kan ada kalimatnya seperti itu kan, lalu berbalik. Ya kan? Nah, jadi ketika berbalik, maka itu dikatakan anjing kembali ke tempat muntahnya, Nah, dan babi kembali ke tempat kubangannya. Seperti itu. Jadi lebih baik tidak mengenal keselamatan daripada mengenal keselamatan lalu berbalik. Jadi ayat ini memang ditujukan bagi Kristen yang mualaf. Bang, izin ya, atau seperti begitu. Atau bisa juga enggak begini, Bang ya, atau bisa juga Islam yang murtad. Bisa juga seperti begitu. Enggak ada. Ini enggak bicara Islam di sini. Artinya begini. Ya sama-sama artinya begitu, Bang. Artinya ya saya kan berbicara netral. Enggak bisa netral di sini, khusus untuk Anda ini. Gimana Abang ini kok netral? Saya nanya ke Abang. Oke, kalau berbicara khusus untuk Abang ya, oke. Saya nanya ke Abang nih, ini jangan kita Abang, dengerin dulu Bang. Saya nanya ke Abang. Kalau ada Kristen yang murtad itu seperti babi mualaf ke kubangan. Mualaf. Kristen yang mualaf. Dulu Bang, izin dulu. Ada orang Kristen keluar dari Kristen. Mau dia mualaf, mau dia jadi apa kek, dengerin dulu. Mau dia ateis Ya. Itu dianalogikan seperti apa? Babi kembali ke kubangan gitu. Ya. Oke. Ya. Benar, Bang. Berarti sebelum jadi kalau dia nggak murtad keluar dari Kristen tetap dia babi, betul? Nggak seperti itu. Di mana datanya mengatakan kalau saya ulang dia tidak Bang, keluar? Ya. Saya ulang ya, Bang. Izin ya, Bang ya.
Ini nggak ada tendensi apa-apa nih. Saya cuma mengulang tadi Bang Yuma. Ini harus diluruskan sebenarnya. Kalau ada Kristen yang keluar dari Kristen disebut apa Bang? Mualaf. Nah, analogi tadi lo, babi kembali ke kubangan, betul? Ya. Oke. Jadi kalau ada Kristen keluar dari Kristen disebut babi kembali ke kubangan. Betul. Ada kata kembali. Artinya, artinya kalau tetap dia Kristen, tetap dia babi, betul? Enggak seperti itu maksudnya, Bang. Coba Abang kenapa baca. tiba-tiba jadi babi? Asalnya bukan babi, Bang. Begini, Bang. Ya, karena gimana, di sini temanya berbalik, berarti berbalik. Ini temanya justru yang berbalik. Coba Abang baca dulu, ada kata berbalik. Saya ulang ya, Bang ya. Coba baca dulu, Bang. Ya, baca dulu, Bang. Kita ambil poinnya itu berbalik. Ya, ini loh langsung Jadi aja. yang untuk berbalik. Jadi yang tidak berbalik bukan ditujukan kepada yang tidak berbalik, yang ditujukan ini kepada yang berbalik. Kalau anjing makan muntahnya seperti apa itu, Bang? Ya, dia telan kembali ludahnya, kayak manusia dia telan kembali ludahnya. Oke. Maksud saya, Bang, kenapa dianalogikan ke binatang, Bang? Ya. Kenapa dianalogikan? Ini kan bahasa perumpamaan. Bahasa perumpamaan. Karena dalam Bible itu perkataan Yesus itu selalu banyak memakai perumpamaan. Perumpamaan, betul. Perumpamaan. Menurut Jadi yang Anda, memahami itu yang harus apakah dalam sebentar Bang ya, apakah dalam ayat ini benar-benaran terjadi ada anjing di situ? Makanya saya menanya ke Abang, dengerin dulu ya Bangku ya. Kenapa perumpamaan ini cenderung itu ya tidak memanusiakan manusia, kok membinatangkan manusia perumpamaannya, Bang? Enggak ada kata-kata lain. Bagaimana? Iya, bagaimana? Kenapa membinatangkan manusia? Kenapa enggak yang halus begitu perumpamaannya? Kenapa ada kata anjing sama babi, Bang, gitu loh? Oh ya, karena sudah tahu kebenaran, ya. Ini bagi tahu yang kebenaran ya. Tapi dia keluar dari kebenaran. Jadi boleh nggak, sudah Bang? dianggap kayak babi. Boleh nggak saya mengatakan begini? Anda orang Kristen ya. Ada orang keluar dari Kristen, lu babi lu, kembali ke kubangan lu babi lu, kan gitu ya? Ada. Okay. Tapi itu urusan mereka, kami nggak pusing. Anda ini nggak rasis, Bang? Kami nggak pusing, Bang. Seperti Batak-Batak tuh banyak yang mualaf ya. Iya, Batak-Batak tuh banyak yang mualaf. Pantesan itu Kristen. Kalau ada orang keluar dari Kristen disebut babi ya, Bang ya. Kembali ke kubangan ya. Iya. Ya, berarti mereka binatang itu yang keluar dari Kristen. Ya, karena mereka sudah tahu kebenaran dan keluar. Karena sudah dalam Bible sudah sampaikan tidak ada jalan keselamatan. Tapi kenapa tidak disebut ada biar kau persoalannya biar kan, kau cari, kau cari di bawah kolong langit, tidak ada satu nama yang menyelamatkan selain di dalam nama Yesus. Paham itu udah. Persoalannya apapun alasannya, kenapa Anda mengatakan manusia ini disebut binatang gitu loh? Ini masalah di sini. Iya, nggak ada kata lain yang harus gitu loh. Iya, karena sudah tahu kebenaran. Tapi keluar dari kebenaran. Karena coba abang coba lihat hewan. Iya, paham. Tidak ada satu yang dia lakukan itu kebenaran, nggak ada. Iya, kesimpulannya adalah kalau ada orang keluar dari Kristen disebut babi kembali ke kubangan, betul? Iya. Oke. Ingat itu teman-teman. Itu kata Bible. Ini sangat rasis, bukan kata saya. Karena saya nggak mau mengatakan kepada teman kami. Itu kata Bible. Sebab kalau kami yang mengatakan, nanti kami kan dihujat lagi, dikatakan menurut Anda, Kristen ini menghujat lagi kami, ya kan? Jangan terlalu panjang, Bang. Sederhana aja. Menurut Anda, ini termasuk ajaran kasih apa ajaran provokatif? Ini karena mereka sudah di luar kasih. Di luar kasih kan mereka. Jadi kalau luar mereka Kristen, masih dalam kasih, iyalah. Jadi selain kebenaran tapi berbalik. Sekarang begini, Bang, sudah tahu kebenaran, Bang, tapi berbalik. Bang, di luar Kristen mereka babi ya. Iya kan sudah tahu kebenaran. Oke. Hebat ya Kristen ini ya. Jadi kita ini Muslim babi. Ya, dengerin dulu Bang. Kita ini semua agama Islam babi, Hindu babi. Iya, abang kan Buddha babi. Abang kan belum tahu
Abang kan belum tahu kebenaran. Jadi bukan Saya ulang dikatakan kembali begitu, ya. Bang. Abang kan di luar Bang, jangan kebenaran. lagi, Pak. Dengar gantian bicara Bang, habis ini Anda baru tanggapi gitu loh. Jadi Oh, iya, data iya, yang iya, ada iya. ini menurut abangku ini gitu ya. Ya, di luar Kristen babi kembali ke kubangan. Jadi Islam Gini, disebut ya, babi, di sini Hindu, dikatakan, Buddha, oh, salah, dan lain-lain Bang. disebut. Bang, saya belum Salah, selesai, Bang. Bang. Yang di sini, iya saya potong dulu karena salah. Abang punya pengertian salah, Bang. Salah, Bang. Jadi Kalau begini, begitu Bang. saya tanya, dengarkan. Di luar Kristen babi atau bukan? Jawab. Kenapa diam? Orang ngomong dipotong. Giliran saya tanya diam. Apakah di luar Kristen Oke, adalah oke, oke. babi? Ya, saya jawab ya. Ya. Yang setelah tahu kebenaran dan berbalik, itulah yang dikatakan babi menurut Bible. Saya ulang kembali pertanyaannya. Apakah di luar Kristen adalah babi? Silakan. Nggak mau jawab juga. Ya, gini. Ada Ya, usah transformasi. gini, jawab Sorry, aja. Bang. Ini saya sudah putuskan. Ya, gini. Yang sudah tahu kebenaran dan berbalik, Saya nggak nanya itu. berbalik dari kebenaran. Nah, ini berdasarkan Bible. Anda nggak tanya, tapi saya jawab berdasarkan Bible. Saya nggak nanya Jadi itu. yang dimaksud di sini bukan Muslim. Ya. Karena Muslim tidak memahami kebenaran dan tidak tahu Saya tanya kebenaran. lagi sederhana. Baginya kebenaran yang Saya tanya lagi sederhana ya. Tadinya Kristen, ya. terus Ya, tadinya kemudian Kristen, oke. dengerin dulu abang. Tadinya dia Kristen, Ya. dia mualaf masuk Ya. Islam. Apakah Ya. mualaf ini adalah babi? Nah, iya, berdasarkan Bible. Oke. Berdasarkan Bible. Oke, cukup ya. Jadi berdasarkan Bible mualaf adalah babi, betul? Waduh, Ya. terima gue ini ya. Ya itu maksudnya bang. Bagian mualaf. Gantian, belum selesai. Iya. Ya, saya ulang kembali ya. Kan di sana ada kata berbalik. Iya. Di sana kan ada kata yang berbalik ya. Jadi bukan Abang ini kok- Muslim yang Kalau berbalik. saya ngomong abang, anda diam. Kalau anda ngomong saya dengerin loh. Yang ditabrak. Ah, ya, gitu oke, loh. oke, Saya silakan. ulang ya. Ya, silakan Bang. Saya ulang nih. Silakan Bang. Orang Kristen yang mualaf masuk Islam disebut babi. Wah, gua itu Bang Andi nggak enak ini rasanya. Anda babi itu kan gitu. Anda babi. Aduh, dasar jemaat Ya. iblis ini Kang harus Dito. disikat ini jemaat iblis ini. Nggak boleh Kang begitu. Dito ini dari rasis sekali kau. Ah, Kang Dito, sabar. Kang Dito yang dari Kristen dulu ya? saya dari Katolik. Sembarangan kau tafsir kau bilang Ya, aku babi berdasarkan kampret Bible. kau. Loh, begini, kau baca ulang dulu Bible, Udah bukan usah kata kalau saya loh. dibaca, udah Yang ada berbalik. keputusan kok. Udah ada kesimpulan. Mualaf itu babi menurut Bible. Ya, Selesai. menurut Bible, betul. Ya. Betul. Masa mau dibantah? Ya udah. Pertanyaan selanjutnya bang. Ya udah, ya udah jelas, ya. Pertanyaan selanjutnya. Udah jelas. Ini rasis, penistaan atau ajaran kasih? Bukan saya ngomong ini, Bang. Tinggal Anda jawab saja. Menurut Anda, ajaran seperti ini ajaran kasih atau ajaran provokatif? Ya sudah ini pengikutnya sudah di luar kasih. Bagaimana bisa bercerita Oke, tentang kasih? ajaran provokatif katanya. Terima kasih. Iya, Udah. pengikutnya sudah di luar kasih. Ya udah jawab aja. Pengikutnya udah di luar kasih kan? Kenapa Iya, makanya saya jelasin, Bang. Jangan Ya, ragu, makanya Bang. saya jelasin. Nggak usah Kenapa? dijelasin, Karena tinggal pengikutnya ngomong kok. ini sudah berbalik. Saya ulang kembali. Kalau Saya dia tidak ulang kembali, berbalik kan Bang. lain ceritanya. Bang, kalau ngomong jangan terlalu Ya. panjang apa? Jadi menurut Anda, setelah mualaf ini disebut babi, pertanyaan saya adalah, hal-hal seperti ini ajaran kasih atau ajaran jahat? Ajarannya anjing, Bang Andi. Ajarannya asu di luar Bani Ya, Israel. sudah di luar kasih. Sudah di luar kasih. Berarti Ya. bukan kasih lagi gitu. Udah selesai. Iya, karena yang bersangkutan sudah di luar kasih juga. Bahaya tuh. Sudah sama-sama di luar kasih. Bahaya agama Kristen kalau begini, Bang. Tidak toleran, Bang. Toleran nggak ini, Bang, menurut Anda? Toleran nggak, Pak? Mualaf disebut babi. Toleran nggak menurut Abang ini?
Ya, karena berdasarkan gini ya, karena berdasarkan Bible, orang yang keluar dari jalur kebenaran, mereka sudah berada dalam kegelapan. Ya. Yang nggak usah langsung disebut babi gitu aja, kan? Babi aja udah. Jangan terlalu mendiskreditkan mereka, Bang. Udah tulisannya babi kok. Jangan. Ya sudah, sudah dibaca, mereka udah jelas. Udah jelas kalau sudah dituliskan, kita nggak usah melebih-lebihkan gitu, ya, nggak Bang. bisa, harus diungkapkan, nggak boleh disembunyikan, Bang. Ya sudah, sekarang sudah diungkapkan. Oke, sekarang kan sudah diungkapkan. Ya udah. Artinya adalah Bang, nggak usah terlalu orang yang keluar dari Kristen, nggak usah terlalu disinggung-singgung mereka, Bang. Dengerin dulu, Bang. Izin. Kesimpulan ya, menurut Anda nih. Orang yang keluar Kristen jadi mualaf disebut babi. Pertanyaannya, ajaran Kristen ini menurut Anda ini toleran apa tidak? Yang berbalik sama juga, Bang, di Muslim jawab dulu, Bang. Mualaf babi semua lah ya. Iya. Oke. Menurut Bible, mualaf itu babi semua. Pertanyaan saya. Yang lain diam dulu. Ini ketawa, ini saya turunkan ya. Ya. Silakan. Menurut Anda, mualaf yang Anda sebut babi ini toleran atau tidak, Bang? Ya, intoleran. Setelah saya jawab, saya bertanya ya. Saya jawab ya. Sama seperti sebentar, Bang. Sama seperti Sainuddin Ibrahim ini ya. Mereka keluar daripada Muslim. Kira-kira bagaimana? Muslim juga anggap dia juga babi. Enggak ada. Muslim anggap juga dia babi. Enggak ada ajaran Islam begitu. Di mana datanya? Ya, kenapa dia nggak berani? Kenapa dia nggak berani pulang? Saifuddin Ibrahim aja nggak berani pulang. Anda cari draw. Tidak ada di Al-Quran itu disebut murtadin itu babi, nggak ada. Iya, kenapa dia nggak berani pulang? Kenapa dia nggak berani pulang? Ini Anda framing, Anda minta maaf dulu. Anda mendiskreditkan Islam. Kagak ada di Al-Quran mengatakan murtadin itu babi, nggak ada. Nggak nemu Anda ini. Anda ngarang. Iya. Tapi dia sudah nggak dianggap. Ya, oke. Dicabut dulu. Nggak dikatakan. Ya, oke, udah cabut. Tapi dia itu tidak dianggap. Dia kalau datang ke Indonesia tidak dianggap. Ya, dia mau kemana pun dia. Saifuddin Ibrahim ini mau kemana pun dia tetap Kristen, bukan lagi Muslim. Itu aja. Iya, makanya nggak dianggap kan? Nggak dianggap lagi bagi teman-teman Muslim kan? Nggak dianggap nggak dianggap lagi sebagai saudara. Nggak dianggap lagi saudara seiman. Iya, ya itu maksud saya. Tapi Anda mengatakan babi tadi nggak ada. Ya, Anda jangan lebih parah lagi. Anda itu intoleran. Ya, kurang lebih sama begitu, Bang. Nggak bisa Anda cari dero di sini. Kurang lebih sama. Ya, malahan lebih parah lagi. Muslim Saifuddin Ibrahim pulang malah ditangkap. Karena apa? Karena apa? Nggak ada salahnya, Bang. Nggak ada salahnya. Oke, baik. Kalau tidak ada salahnya, kenapa dia kabur? Sekarang begini, Bang ya. Saya berbicara di sini, Bang ya. Kalau dia tidak salah, kenapa dia kabur? Saya nggak punya hubungan darah dengan Saifuddin Ibrahim. Terus kenapa kau tadi membawa namanya dia? Sabar. Saya juga di sini tidak membela Saifuddin Ibrahim. Diam dulu. Kau nggak ngerti apa-apa, tapi kau ngomong. Saifuddin Ibrahim itu sudah TSK. Ya, yang melaporkan. Ya, makanya saya tanya. Dulu saya ngomong supaya tahu ilmunya. Si Udin itu sudah TSK. Dilaporkan di Mabes Polri. Yang melaporkan orang Kristen. Namanya Ibu Pera Rodin Zulu. Orang Kristen yang melaporkan dia penistaan agama. Bersama kuasa hukumnya. Setelah keluar dari Mabes Polri, dia press release di luar. Dan Ibu Vera Rodin Zulu yang pelapornya. Kemudian setelah penyidikan, dia sudah tersangka dan menjadi buronan Mabes Polri. Ini yang salah siapa? Kami orang Muslim kah yang salah? Atau si Udin yang salah? Silakan. Ya, saya nggak salahkan yang melapor. Saya cuma tanya penistaannya itu di mana. Saya cuma pengen tahu aja, Bang. Penistaannya itu di mana? Ya. Penistaannya itu masuk dalam pasal 156 28E. Enggak.
maksud saya apa yang dia katakan itu sudah masuk, bro. Itu sudah masuk materi pelaporan, materi penyidikan. Kita orang luar nggak bisa menyebutkan itu. Saya bukan penyidik. Ya, maksudnya apa yang dia katakan saya bukan sehingga penyidik. Dikatakan penistaan. Yang jelas dia sudah tersangka DPO udah. Kalau materi penyidikannya jangan tanya saya nggak berani campur ke dalam. Saya bukan penyidik. Karena iya begini Bang ya, karena saya sering ikuti ceramah-ceramah beliau ya. Itu semua ada datanya. Yang mana? Gak Contoh? ada saya temukan yang nggak ada datanya. Contoh? Iya, contohnya apa yang dia bahas tentang Nabi Muhammad itu ada semuanya datanya. Contoh datanya yang mana? Contoh data. Lagi. Contohnya yang mana? Jangan Bang, jangan saya sebutkan. Jangan Bang, saya takut Bang. Takut saya nanti dikena penistaan juga Bang. Kalau saya kena. Jangan Bang. Nggak mau saya bilang ini. Iya. Anda ini sebenarnya takut. Kenapa? Karena salah. Kami Muslim kagak pernah takut. Bukan salah Bang. Oke, saya buka kulitnya aja ya. Iya, oke, saya buka kulitnya aja ya. Ketika dia membahas Nabi Muhammad, iya, ketika dia membahas Nabi Muhammad dengan Aisyah, ya, nggak usah saya lanjut ya. Nah terus, itu sudah kena penistaan. Padahal itu ada semuanya dalilnya. Kalau ditambah-tambahkan, ya kan? Saya nggak mau bahas lebih jauh. Saya nggak mau bahas lebih jauh Bang, karena nanti saya dikena lagi pasal penistaan. Nggak mau saya. Ya, saya hanya membuka kulitnya aja. Abang saya sudah ngerti. Anda ini kok banyak ngomong terus ya? Ya silakan Bang. Ya silakan Bang. Kita supaya orang penting ya. aja Anda di sini gitu loh. Lama-lama juga saya gamparin muka-muka itu. Dasar anjing kau. Kau yang masuk di sini kau boleh banyak ngomong. Kau boleh banyak ngomong. Ini orang Muslim loh. Kenapa kau yang banyak ngomong? Dasar binatang kau. Silakan. Monggo. Memang kau angkat binatang. Anda mengatakan kata Yesus mengatakan binatang, kami nggak balas. Masih ngomong terus kan? Masih ngomong terus. Silakan ngomong tapi ngomong terus, dasar babi. Kau memang itu anjing menurut Yesus. Menurut Yesus di luar Bani Israel kau anjing juga. Kau itu anjing, kau asu menurut Yesus. Ya dah wajar lah kalau ngomong tiap hari. Ya lanjut Bang, Bang. Aku udah diam ini, lanjut. Diam, saya lanjut ini, nggak usah disuruh. Diam kau. Jadi kembali ya, menurut Yesus kau anjing. Jelas datanya. Ya kalau tentang Nabi Muhammad dengan Aisyah itu memang udah banyak ya masuk karena mereka menambah-nambahkan yang tidak ada dasarnya. Ya tidak sesuai dengan hadis sebagaimana yang diketahui oleh umat Islam. Kalau menurut Anda si Udin itu benar, kenapa dia kabur? Sekali lagi saya ulang. Kalau menurut Anda si Udin anjing itu benar, kenapa dia kabur? Kenapa dia nggak berani mempertanggungjawabkan? Ini loh data saya dibuka di pengadilan. Itu baru gentleman. Anda hanya membuat. Boleh saya jawab Bang? Asu diam dulu Asu. Oke, sorry. Kau dibawa dulu Asu. Kau ini saya harus bukan kasar tapi saya pakai omongan Yesus di luar Bani Israel Asu. Ya, kau diam dulu Asu. Kalau si Udin ini benar Asu, nih dengerin ya. Kalau si Udin benar ini Asu, si Udin mestinya tidak kabur ke luar negeri. Tapi dia harus mempertanggungjawabkan di area publik, di persidangan. Ini loh yang benar gitu loh. Tapi karena dia mengakui dirinya tidak benar, pasti dia kabur. Pertanyaan ini kepada Asu. Dengar ini Asu pertanyaannya. Orang yang kabur ke luar negeri, orang ini adalah A. benar, B. salah. Jawab Asu. A atau B? Asu jawab, buka. Di luar Bani Israel Asu jawab. Ya, saya jawab ya. Itu karena dianggap salah. Dianggap salah belum tentu salah. Ya, saya jelasin ya. Saya jelasin kan tadi sudah panjang lebar. Asu benar. Saya ulang pertanyaannya Asu. Bang, orang yang abang panjang lebar. Asu dengerin dulu Asu. Tolong kasih saya, tolong kasih saya bicara Bang. Kau jawab dulu, bro. Kau nggak jawab. Orang yang kabur ke luar negeri, orang ini adalah A.
salah, B tidak salah. Jawab dulu. Ya, salah. Ya udah cukup. Apalagi lu ngerangin. Ya, boleh. Oke, pertanyaan kedua. Apakah si Udin ini kabur ke luar negeri? Dengerin dulu Asu, kau udah jawab. Apakah si Udin kabur ke luar negeri? A. Kabur, B. Tidak. Jawab. Asu, jawab Asu. Sejarah Yesus itu Bang orangnya enggak salah. Lihat dulu. Asu, jawab Asu. Enggak begini Bang Tejo, saya ikuti dulu narasi. Dijawab. Kau tadi mengatakan orang yang kabur salah. Ya, sebentar baru saya mau bertanya. Nggak usah jawab dulu ini. Apakah si Udin kabur ke luar negeri? A. Kabur, B. Tidak. Jawab. Kabur. Apakah orang kabur menurut Anda salah atau benar? Salah. Ya udah diam, selesai. Ya. Jadi saya tanya ya. Ketika enggak salah Bang. Sekarang anjing ini Asu ini saya sudah kembalikan kepada majikannya. Semoga dia tidak menggigit di luar sana. Asunya sudah saya balikin ke kandang. Masih mau kedatang besok Asu? Jangan coba-coba saya praktekkan kata-kata Yesus di Bible loh. Di luar Bani Israel Asu. Boleh dong kita pakai. Salah nggak kalau saya bilangin dia Asu? Dia bukan Bani Israel kok. Salah juga nggak menurut Bible? Murtadin itu, para mualaf itu disebut babi. Bayangkan loh, kan Dito, semua mualaf disebut babi menurut kurang ajar kan? Bible dan menurut mereka. Kurang ajar kali. Nauzubillah, nggak bener tuh. Mualaf adalah babi. Kurang ajar. Terserahlah mereka. Bener kuwi Kang Dito, ora ngono kuwi. Kowe sing ngedol babi. Ampret kuwi. Wong Kristen dhewe ki ora pernah kuwi menafsirkan atau mengayatkan itu kepada suatu seseorang itu enggak begitu. Buka begitu. Buka datanya Pi, ketejok lagi. Buka datanya Pi yang tadi. Yang 2 Petrus ya? Iya. Itu mengarah kepada orang-orang yang bertobat dengan yang tidak bertobat. Mulanya saya dari awal itu kan mengacu kepada sumber primernya yang mana. Kalau sumber primernya itu baca orang yang keluar dari Kristen disebut babi kembali ke kubangan. Itu sumber primernya kan Alkitab Bang, Alkitab. Jadi cara pemahamannya harus juga pakai Alkitabiah. Nah, sementara di Alkitabiah untuk memahami ayat seperti itu, dia tidak merujuk kepada individu seperti Kang Dito itu ndak. Itu ndak pernah itu satu orang pun menceritakan ayat seperti itu. Cara menafsirkannya itu ndak begitu itu cara menafsirkan. Jadi gimana Pak Dejo? Cara menafsirkannya itu begini loh, contoh seandainya ada orang yang belum bertobat itu adalah gambaran yang tadinya dulu-dulunya orangnya suka berjudi, mabuk, main perempuan, terus berkelahi, membunuh lah. Itu dia berbalik terus bertobat, terus meninggalkan itu cara yang lama. Lah terus kemudian dia dapat cobaan, tidak mampu, berbalik lagi ke jalan yang lama. Ini si Tejo ini kayaknya harus jadi nabinya Kristen lagi, bikin kitab sendiri nih. Kitab yang mana sih? Bikin kitab baru kawan. Begitu loh Bang penafsirannya. Ini loh, baca dulu. Baca dulu. Orang yang keluar dari Kristen disebut babi kembali ke kubangan. Itu loh datanya. Loh, karena orang Kristen itu adalah orang yang beriman, di situ menceritakan, Bang. Ya, jadi artinya adalah dengerin dulu. Jadi orang yang keluar dari Kristen menjadi mualaf disebut babi kembali ke kubangan. Jadi kan itu disebut babi. Bukan kembali ke mualaf, tapi kembali ke jalan yang lama. Gimana sih? Yang lama. Jadi babi-babian ini, apa ini? Cerita ini, apa ini? Kok jadi babi-babian? Begitu loh. Diam dulu bentar. Ya silakan bacain Pi. Tejo diam, ini saya
Erpuden mau bicara nih. Bacaan dulu ini datanya, Pi. Coba jelaskan ini aja. Jelas lu kok bisa kayak gitu itu. Apa itu katanya? Iya, 2 Petrus 2, 20 sampai 22. Sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Kristus Yesus telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia, tetapi terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka jauh lebih buruk daripada yang semula. Iya. Karena itu bagi mereka adalah lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran daripada mengenalnya, tetapi kemudian berbalik dari perintah kudus yang telah disampaikan kepada mereka. Bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini, bahwa anjing kembali lagi ke muntahnya dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. Oke. Jadi orang yang telah masuk ke dalam ajaran kebenaran yang menurut Kristen itu adalah ajaran Kristus, ajaran Kristen, lalu dia balik kembali, meninggalkan dia berbalik kembali ke ajaran di luar ajaran kebenaran kata Kristen. Betul. Itu ibaratnya anjing kembali ke muntahnya dan babi kembali ke kubangannya, gitu kan? Betul. Iya, emang maksudnya itu adalah orang yang sudah mengenal ajaran Kristus meninggalkan dan menyembah ke yang apalah penenung atau ke tempat lain, ke Allah lain, maka ya perumpamaannya ibarat babi kembali ke kubangannya, ibarat anjing menjilat muntahnya. Kalau kita ibaratkan dia adalah mu'alaf, bisa benar dianggap jika contoh nih Dito telah mengenal ajaran Kristus lalu Dito pergi ke Allah lain, ilah lain, dianggaplah mohon maaf ya Dito ya, ayat ini mengarahkan. Gak usah kau minta maaf, kau udah bilang aku babi kampret. Sekarang Dito ini dianggapnya ini babi yang baca. Gak usah panjang dulu, saya mau dengarkan dulu gitu ya. Berdasarkan data yang ada, sesuai peribahasa, apakah Anda setuju mualaf itu adalah babi kembali ke kandang? Setuju? Jawab. Andy, bukan setuju nggak setuju. Ayat pernyataan Petrus itu memang mengarahkan ke situ. Jika ya itu berarti lu setuju. Ya setuju lah. Ya udah cukup. Berarti mualaf itu babi kembali ke kandang. Udah selesai. Pertanyaannya adalah dengerin dulu. Ditinggalkan. Anda udah setuju, jangan ditambahin lagi, udah. Betul. Pertanyaan selanjutnya adalah, dengerin. Kalau Anda udah setuju mualaf itu babi kembali ke kandang, pertanyaannya adalah, ini ajaran kasih atau bukan ajaran kasih? Ajaran kasih lah. Ajaran kasih mengeluarkan kata-kata binatang. Dengar, kasih itu bukan berarti kayak macam orang Jawa lemah lembut tapi apa? Bukan begitu. Katakan apa yang benar. Kalau memang begitu memang adanya, ya begitu katakan saja. Udah cukup masalah lah. dia Ya, kita udah tahu kok. Belakangan. Udah cukup, nggak usah dibela. Artinya mualaf ini babi kembali ke kandang kan cukup ya. Babi kembali ke kandang itulah mualaf. Iya udah. Artinya ini ajaran toleran apa intoleran nih? Kalau kau menganggap itu intoleran itu saya lagi nanya sama ke situ. Saya nggak berpendapat. Saya lagi nanya. Ini menurut Anda ini ajaran toleran apa intoleran? Itu intoleran atau nggak toleran? Cukup. Udah jadi jawab intoleran. Jadi ajaran Kristen ini intoleran. Cukup. Nggak perlu panjang. Selesai. Sama gue itu nggak perlu panjang bro. Cukup toleran. Selesai. Betul. Ya udah. Jadi ajaran Kristen menurut Anda intoleran. Jadi tegas-tegas saja, nggak ada abu-abu. Udah cukup. Udah dijawab. Ajaran Kristen puas banget rasanya dia. Kita tegas-tegas saja. Iya, kau puas kan? Kau puas kan ngatain mualaf itu babi? Pertanyaan si Hendy ini yang mengarahkan kau yang mualaf itu jadi babi menurut perintah Petrus ini. Kok saya yang mengarahkan, orang datanya ada kok. Harus